Dalam Kristus. Satu kali di sebuah panti asuhan, ketika seorang romo direktur panti asuhan sedang makan siang, tiba-tiba ada anak panti yang berlari-lari menuju ruang makan panti asuhan itu. Lalu kemudian anak itu langsung menangis mendekati romo direktur panti itu, lalu mengadu, "Romo, kucing saya sakit. Sudah nggak mau makan beberapa hari, tolong didoakan." Lalu kemudian ya sudah, daripada nangis terus, akhirnya romonya itu menemani anak itu menuju kucing yang sakit tadi, kucing peliharaannya. Lalu kemudian romo itu pikir sambil jalan, mau doakan apa gitu ya. Kemudian sampai di tempat kucing itu sedang ditidurkan sama anak itu, lalu kemudian romo itu kebetulan bawa minyak kutus-kutus. Lalu dia pegang-pegang kucing itu, lalu pikir biar kelihatan sakti begitu, dia pakai mantra bahasa Korea. Lalu dia bilang sama kucing itu, "Kucing, nek arep mari uripo, nek arep mati matiyo." Kalau bahasa Indonesianya, kucing, kalau mau hidup sembuhlah, kalau mau mati matilah. Lalu diusap pakai minyak kutus-kutus. Berapa hari kemudian anak itu datang mencari romo itu dan mengatakan, "Romo, doanya manjur, kucingnya sembuh." Wah, puji Tuhan. Lalu kemudian berapa hari dengar bahwa romonya sakit. Lalu anak itu juga lari menuju kamar romo itu dan mengetok pintu. Lalu kemudian dia mendekati romonya yang sedang tidur, dielus-elus perutnya, lalu dia bilang, "Mau romo, nek arep mari, nek arep urip Mario, nek arep mati mati." Lalu romonya langsung bangun, langsung sembuh, nggak jadi sakit. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar dalam Injil bagaimana seorang kusta mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Mungkin terasa biasa ketika si kusta itu mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Mungkin biasa saja. Orang tahu, mungkin orang kusta itu tahu, dah mendengar bahwa Yesus itu banyak melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Maka wajar ketika orang kusta itu meminta kepada Yesus, meminta demikian, "Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang menarik di dalam hal yang biasa itu ada dua hal. Di dalamnya ada iman dan juga ada kerendahan hati. Imannya ditunjukkan ketika dia mengatakan, "Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang kusta itu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Tetapi meskipun dia percaya dan yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya, dia tidak memaksa. Dia tidak memaksa Yesus, dan kemudian di awal dia mengatakan, "Jika Tuhan mau, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak." Maka saudara-saudari yang terkasih, mendengar iman dan kerendahan hati orang kusta ini, Yesus kemudian dengan lugas mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita juga terbiasa berdoa, terbiasa memohon, terbiasa memanjatkan pujian. Tetapi kita sekali lagi hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa doa-doa kita di dalamnya perlu ada iman dan juga kerendahan hati, yang memungkinkan kita kemudian selalu mampu bersyukur atas setiap apa yang kita terima dari Tuhan, sekecil apapun, karena percaya dan yakin bahwa semua yang baik yang kita terima adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan pertama-tama karena kehebatan kita sebagai manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan rahmat yang secukupnya, agar kita senantiasa memiliki iman dan kerendahan hati dalam hidup, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang yang mendapatkan keselamatan karena karya Tuhan yang boleh mereka jumpai dalam perjumpaan dengan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.